Hai guys, Rizky di sini dan hari ini gua mau nge-review layar lagi. Kali ini dari ViewSonic, dia punya layar 24 inch curve, aneh ya curve di 24 inch, tapi punya refresh rate sampai 144 Hz. Kira-kira gaming monitor murah apa lagi yang dia berikan kepada kita? Inilah ViewSonic VX2458, kalau nggak salah itu namanya. Honda Civic in the grass, slow tread on the wheel. Mau laptop gaming yang murah tapi bagus apa ya? Aha, inilah Asus TUF Gaming FX 505 dengan pilihan layar 144 Hz dan keyboard RGB. Laptop gaming bagus zaman sekarang nggak harus mahal. Link di deskripsi. Conscious and now I'm unresponsive. What more I gotta say? You call me on that payphone, y'all. Said I'm here for y'all. I believe in y'all. Nah, jadi pertama-tama kita lihat dari unboxingnya dulu. Kemarin sih gue nggak unboxing ini monitor, dia itu harus dirakit dulu antara kaki dan layar bagian atasnya. Tapi ya cuman itu aja, dan itu gampang banget, cuma tinggal sekrup yang bagian sekrup bawahnya doang. Sisanya nggak ada yang perlu dirakit lagi. Di kelengkapannya gue lihat dia cuma dikasih, selain adapter dia dikasih HDMI yang 1.4, tapi nggak ada DisplayPort. Gue lebih suka sih kalau misalnya mereka include DisplayPort daripada HDMI. Tapi kalau yang HDMI itu udah versi yang 1.4. Jadi kalian udah bisa nikmatin sampai 144 Hz monitor ini. Nah, kalau misalnya untuk monitornya sendiri ya, dia itu sebenarnya biasa aja modelnya. Jadi kayak monitor murah biasa, bahannya yang pinggirannya bezelnya itu masih tebal, bagian belakangnya juga terbuat dari bahan glossy, begitupun dengan yang pinggirannya bahannya glossy. Agak sedikit apa ya, kalau kata gue kayaknya nggak begitu bagus build quality-nya untuk yang bagian atasnya, tapi di bagian kakinya itu dia terbuat dari bahan metal dan kayaknya sih lebih solid ketimbang bagian atasnya ini. Ya namanya juga untuk menopang kan, dengan apa ya, kayak bisa dibilang modelnya model ngengkang gitu. Cuman ya oke lah, namanya mau jadi gaming monitor murah kan kebanyakan memang modelnya gini-gini aja. Untuk swivelnya sebenarnya dia bisa ke atas ke bawah, tapi jujur ini agak susah, terutama pas lagi mau bikin dia madep ke atas. Kalau kata gue sih sebenarnya dia itu harus agak ditekan kakinya baru di swivel atas bawah, itu baru bisa. Di depan ada logo ViewSonic dengan glossy gitu. Kalau misalnya gue sih, gue nggak prefer ada logo ViewSonic secara glossy begini. Gue lebih suka kayak matte aja gitu. Tapi ya itu sekali lagi subjektif, preferensi orang bisa beda-beda. Like there's no one right on my side. Oh yeah. Honda Civic with no gas, drove it out the state. Never had a license, I'm cruising. Untuk konektivitas di belakangnya dia punya satu DisplayPort, satu DVI dan satu HDMI. Dan juga nggak lupa ada audio jack di situ kalau misalnya kalian mau nyolokin headset dan audionya keluar lewat layar. Kalau kalian mau ngakses menunya sebenarnya gampang aja, tinggal pencet aja yang di bagian belakang ini. UI-nya cukup intuitif, dan selain UI-nya intuitif, dia juga pakai sistem joystick, jadi nggak terlalu ribet dan hampir-hampir sama lah dengan brand-brand lain yang sekarang juga pakai sistem joystick. Di situ juga kalian bisa ngeliatin resolusinya berapa, terus di dalam refresh rate berapa. Kalian juga bisa ngatur view mode, ada standar game movie seperti biasa, ada color adjust juga, image adjust juga ada. Dan di dalam menu ini kalian juga punya pilihan 1 millisecond mode karena memang dia bisa sampai 1 millisecond, dan juga ngatur AMD FreeSync yang sudah terinclude di dalam layarnya ini. Kalau kata gue ini fitur yang bagus banget sih untuk ada di dalam budget gaming monitornya dia ini. Apalagi ada eco mode juga kalau kalian nggak mau pakai gaming atau cuman pengen biasa-biasa aja. Ada eco mode yang bisa ngatur TDP dari layar ini. TDP-nya sendiri juga sebenarnya aslinya juga nggak begitu tinggi, cuman kalau kalian mau lebih hemat listrik lagi ya itu bisa. Untuk layarnya sendiri, tipe panel yang digunakan adalah tipe VA yang lebih bagus daripada TN, tapi nggak lebih bagus daripada IPS. Kalau kata ViewSonic, sebenarnya mereka ngeklaim kalau layar ini tuh punya 85% NTSC, yang kalau gue bisa terjemahin itu sekitar 122% sRGB. Tapi pas gue bandingin monitor ini warnanya sama monitor LG yang 100% sRGB, monitor ini tuh kelihatan lebih washed out.
apalagi pas dilihat dari samping-samping. Ya namanya juga mungkin panel VA masih belum sebagus panel IPS. Gue juga sebenarnya nggak begitu tahu tentang panel, mungkin nanti abis ini akan gue research lagi, tapi di pengalaman gue sih panel VA nggak lebih bagus dari IPS. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang VA versus IPS, kalian bisa komen aja di bawah mana yang lebih bagus. Nah terus kalau misalnya kita ngelihat dari sisi gaming, pas gue main Battlefield 5 sama Apex Legends itu dia karena gue kebiasaan yang panel IPS, jadinya pas gue ngeliat di sini tuh warnanya agak sedikit pudar. Tapi kalau kita ngomongin soal refresh rate dan juga tentang response time, ini PW banget, udah kayak monitor gaming yang mahal-mahal itu. Cuman ya kalau di penggunaan gue sendiri, kalau gue sih lebih suka dengan panel IPS aja karena memang penggunaan gue hanya untuk edit video dan produktivitas. Kalau misalnya gaming gue nggak terlalu yang kompetitif. Beda lagi saat gue gaming di game ini, The Witcher 3, dia malah gue nggak terlalu ngerasa ada pengalaman yang sinematik banget karena memang warnanya kurang ngejreng. Ya gue namanya juga udah kebiasaan pakai panel IPS, jadinya pas gue ngeliat di panel VA ini yang namanya experience gaming, terus kita ngeliatin environmentnya itu agak kurang. Tapi kalau misalnya kita main skill apa segala macem, cepet ya, dan gerakannya smooth banget. Apalagi gue pakai 2070 kan, jadi 144 Hz-nya di sini ya terasa banget karena kedongkrak banget gitu. Tapi kalau kata gue ya, pas gue ngeliatin video di sini, kalau misalnya kalian udah memang terbiasa dengan warnanya, sebenarnya ya nggak apa-apa. Kalian dapetin performa monitor gaming, walaupun yang dikorbanin adalah warnanya. Kalau misalnya kayak warung-warung e-sports atau e-sports center, menurut gue sih ini monitor yang cocok banget untuk mereka pakai. Secara harganya itu nggak nyampe 4 juta, tapi punya performa udah kayak monitor gaming di harga 5 jutaan. Kalau untuk curve-nya sendiri sih gue nggak begitu dapat banget ya feel curve-nya, karena dia cuman curve sampai 1800R dan dia juga masih 16:9. Kalau kata gue curve monitor itu hanya cocok di atas 16:9, kayak ya 21:9 lah ya. Untuk kabel management, sayangnya monitor ini masih belum ada. Kalau LG dia biasanya udah naruh ada tempat kabel gitu, di sini bisa ngerangkul kabelnya semua. Kalau misalnya di sini masih belum ada, tapi bagusnya dia udah punya speaker. Jarang gaming monitor yang harganya murah dia punya speaker. Dia ada speaker, tapi ya speakeran lah. Untungnya udah stereo, tapi bassnya nggak main sama sekali. Dan yang terakhir paling kekurangannya hanyalah nggak bisa pakai VESA mount, alias dia belum ada skrup 75x75 di belakang yang bisa bikin monitor ini pakai kaki sendiri. Gua agak nggak sukanya kenapa monitor yang kemarin, yang punya Asus kemarin, itu dia di kakinya sendiri aja dia ada fitur key wireless charging. Jadi gua nggak begitu heran kenapa dia nggak bisa dipakai di VESA mount. Tapi kalau misalnya yang ini kan kadang-kadang orang ada yang mau dipakai di stand sendiri atau mungkin pakai bracket aja kan ada tuh. Jadi gua agak menyayangkan banget kalau misalnya kakinya nggak mau dipakai, ya layarnya nggak bisa berfungsi. I think it's time to re-up. Been feeling this way all the time. When I feel like that. Jadi paling itu aja pendapat singkat gue tentang monitor ini. Kalau misalnya kalian lebih suka yang mana, monitor yang kayak gini atau IPS aja, tinggalin aja komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day. When I feel like there's no one right on my side. Oh yeah.